Saudara dan saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan, sekali lagi selamat malam semuanya. Shalom. Shalom. Ya, saya mau sampaikan lagi bahwa tidak terasa 40 hari sudah Bapak Lambertus Reaan, Bapak Lam pergi meninggalkan kita, meninggalkan keluarga. Dan saya selalu ikuti, waktu saya tidak ada, saya ada di Jakarta. Saya hanya bisa kontak sama Mario, ya, saya tidak bisa kontak satu-satu karena memang saya juga cukup terpukul merasa kehilangan kepergian seorang sahabat misionaris yang dekat sekali dengan kami. Dan sekali lagi menarik bahwa Bapak Lam lahir baru pada hari bersejarah SWD 8 September, hari lahirnya Serikat Sabda Allah. Di tahun yang ke-149 ulang tahun SWD. Entahlah kebetulan, satu coincidence, atau memang Bapak Lam mau menunjukkan bahwa ya dia sayang SWD. Who knows. Tapi itu sesuatu yang untuk saya unik, khas, dan memberi satu tanda yang baik bahwa seorang awam yang akan kami kenangkan dalam Serikat Sabda Allah, khususnya para misionaris yang pernah di Sohin, pasti akan mengenang Bapak Lambertus. Oke, menyambung itu, cerita dari Santo Paulus yang dia tulis begitu bagus kepada Timotius, suratnya yang kedua, dengan nama-nama yang tadi kita dengar ya. Ada Markus, ada Lukas, dan segala macam nama yang dibaca cukup sedikit kaku oleh Min. Ya. Cerita-cerita itu mengingatkan saya akan cerita-cerita kecil, himpunan cerita-cerita perjalanan Bapak Lam dan Pastor Yos. Ya. Ke Wahai, ke Labuan Pulau 7, ya. Kemanapun, dan terlebih lagi ke pulau-pulau. Ke Kisui, ke Teor, ya. Segala macam cerita, ada yang lucu, ada yang menegangkan, ada yang menarik untuk didengar. Bagaimana dia bersama imam misionaris berkelana dari tempat ke tempat, dan dia setia mendampingi. Dan pastoran seperti rumah keduanya, rumahnya. Susah senangnya kami Bapak Lama alami. Dan cerita seperti tadi, cerita kisah Santo Lukas, itu tidak bedanya dengan cerita perjalanan Bapak Lam dari tempat ke tempat bersama pastor. Dan yang paling akhir, ketika kami pulang dari Tanimbar, Pastor Frans Uta SVD begitu yakin bahwa beliau pius saya singgah di Masohi karena sekaligus saya pergi dengan Bapak Lam untuk meneruskan pembangunan gereja di Buning. Ternyata yang dijumpai Bapak Lam ada di rumah sakit. Jadi kisahnya sampai pada penghujung hidupnya tetap tentang bagaimana keterikatan dia, kedekatan dia dengan misionaris, khususnya dalam hal membangun. Sebelum dia jatuh sakit parah dan harus di rumah sakitkan, Bapak Lam setiap pagi pasti muncul, lebih dahulu membuka pintu, memulai segalanya untuk pembangunan Wisma Pusat Pastoral Paroki kita. Dan bahkan sampai dia berbaring di sana dengan keadaan darah yang kotor yang sampai di otak dan dia mulai bicara tak kontrol, Bapak Lam masih tetap mencemaskan bagaimana pembangunan Wisma Pusat Pastoral itu. Bagaimana itu? Sampai dia menyebut material ini, tukang ini, pokoknya secara tidak sadar. Artinya bahwa Bapak Lam punya care yang luar biasa. Dia punya perhatian yang luar biasa. Hatinya secara total diberikan untuk bukan hanya keluarga, tapi gereja. Baik saudara dan saudariku, itu cerita awal. Tidak bermaksud untuk membuat Bapak Lam ini menjadi begitu spesifik, kudus, spesial, tidak. Hanya sekedar satu kesan mungkin pribadi, tapi hanya sekedar curahan hati. Oke, kedua, kita mendengar kisah para murid, para rasul di dalam
suratnya Paulus kepada jemaat di Timotius. Kepada Timotius, ya, kepada Timotius. Di dalamnya dia juga menulis bagaimana perjuangan lika-liku hidup. Lalu kita dengar Injil, sebenarnya dia sudah mendahului surat itu dengan memberi satu gambaran bagaimana seorang misionaris harus mestinya menghadapi situasi yang tak menentu. Ya. Dan Yesus gariskan itu. Bahkan sampai katakan, ya engkau beri salam, bawa damai, bawa saja. Kalau diterima oke, kalau tidak ya sudah, nanti dia tinggal di situ. Yesus sudah jauh-jauh hari sebelum Paulus mengalami bersama Timotius, bersama Lukas, bersama Markus, ya. Yesus sudah menggarisbawahi apa prinsip-prinsip utama ketika kita diutus untuk menjadi murid Tuhan. Baik saudara dan saudariku yang saya kasih, di poin yang ketiga saya mau katakan bahwa mungkin kita terlalu mempersempit, ya, jangkauan dari murid itu seperti siapa, seperti apa dia punya job description. Kita mungkin berpikir tentang yang tadi, pergi diutus kemana-mana, jalan. Tapi ingat, perutusan pertama kita adalah ke dalam keluarga. Itu utusan pertama kita. Artinya kita bagaimana menjadi terang, menjadi garam dalam peran kita sebagai orang tua, dalam peran kita sebagai anak, dalam peran sebagai suami, sebagai istri. Kita sudah bermisi menjadi misionaris ke dalam keluarga sebelum kita keluar. Ya. Dan itu sudah ditunjukkan oleh seorang sahabat kita, Bapak Lambertus. Bagaimana dia menjadi misionaris, seorang ayah, dalam suka dan duka, dia tetap senyum. Dia tetap memberi harapan. Dia tetap optimis. Dia tidak menunjukkan keluar bahwa, aduh saya itu susah begini, aduh saya itu ada beban begini. Tidak. Dan itu dia meneguhkan kita yang ada bersamanya. Saya membayangkan tadi dalam ketika Ibu Min membacakan nama-nama itu, kalau Bapak Lamso ada pasti kita sudah mulai kelakar dalam ini Markus itu bahasa Ambonnya apa biasa dipanggilnya? Makuya. Atau Timotius itu dipanggil apa? Timo, ya. Jadi dengan Bapak Lam itu ada banyak kelakar-kelakar seperti itu. Kalau Anastasia apa? Ana, seperti itu. Tapi jarang saya dengar untuk orang Ambon tuh Amelia, ya. Itu nama yang agak langka. Mungkin hanya ada di planet lain lagi, ya. Sekedar kelakar untuk Mama Costa, ya. Tapi bahwa itu Bapak Lam sebagai misionaris, dia tidak mengekspresikan, dia berusaha menghindari semua supaya jangan memberi beban pada pastor, jangan memberi beban pada sesama bahwa beta beban itu begini. No. Tidak. Dia menjadi misionaris yang membawa optimisme. Dia tidak membuat begitu sedih sampai Mario tidak bisa jalan. Atau siapa? Si ganteng ini? Regen tidak bisa kayu becak. Dia tidak buat supaya anak-anak itu putus asa. Dia menyimpan seperti Maria, menyimpan segala perkara di dalam hati. Dia tidak pergi ke sana kemari dan menggembar-gemborkan saya itu begini, saya susahnya begini. No. Nah, ini tipikal misionaris yang luar biasa. Ya. Bapak Lambertus. Baik, lalu untuk kita mau belajar apa? Paling tidak sebagai misionaris SVD, di mana Bapak Lam sudah menunjukkan kedekatannya dengan para imam SVD, mau pastor, mau frater. Ya. Saya belajar untuk selesai dengan diri saya. Saya belajar untuk nyaman dengan apapun pengalaman, baik pahit maupun manis, baik senang maupun susah. Untuk bisa menggumulinya seperti Maria, menyimpan segala perkara dalam hati, mendoakan, membawa di depan hadirat Allah di dalam sakramen yang Maha Kudus. Mungkin yang saya bisa belajar itu, belajar mengampuni, memaafkan. Selama saya ada 11 tahun bersama Bapak Lam, beta yang pernah mengalami Bapak Lam itu marah siapapun. Sebegitu terakhirnya kelakar. Ya. Kalau kita dengar Bapak Lam dengan Bapak Pithungan, mereka mulai pertimbangkan, atau dengan Bapak Heri sana sini. Bapak Lam saya akan mau fight. Kita kira domba kelahi, tapi pada akhirnya mereka kelakar. Tapi itu saya belajar
Saya belajar bagaimana mengolah semuanya, sehingga saya tunjukkan yang saya bawa adalah bukan beban untuk orang lain sebagai imam. Ya. Saudara dan saudariku, tentu kita semua bisa belajar apapun yang positif dari saudara kekasih kita ini. Di atas segalanya, kita belajar menjadi misionaris. Misionaris yang pertama adalah belajar untuk menyimpan segala perkara dalam hati dan membawanya dalam doa. Belajar untuk menyimpan segalanya dalam hati dan membawanya dalam doa. Apapun suka, apapun duka. Kalau suka mungkin bagus juga kita bagi dengan orang supaya, tapi kalau duka atau susahnya, kita belajar untuk simpan dan bawa dalam doa. Ya. Itu pertama. Bagaimana kita belajar seperti Maria, dan itu mungkin diikuti secara sederhana oleh Bapak Lam. Ya, menyimpan segala perkara dalam hati dan membawanya dalam doa. Yang kedua, bahwa kita belajar untuk menjadi fleksibel, ya, untuk bisa berenang dalam ketidakpastian. Kalau kita pernah ke Kesui atau ke Wunin, ke Karlomen, ke Teor, saya heran ya Bapak Lam bisa betah di sana berbulan-bulan, bertahun lagi. Artinya dia sungguh ya dalam awamnya menjadi seorang misionaris yang istilahnya swimming in the uncertainty, ya, berenang dalam ketidakpastian. Hebat. Sehingga pastor percaya pergi untuk membangun. Baik, kita belajar seperti itu sehingga kita tidak saling mendiskreditkan, memojokkan hanya karena pengalaman-pengalaman yang kebetulan kita hadapi. Tapi kita belajar untuk berenang dalam ketidakpastian, menjadi rendah hati, menjadi orang yang bisa menerima kelebihan dan kekurangan, menjadi orang yang bisa beradaptasi dengan apapun situasi yang kita alami dalam perjalanan sebagai misionaris, mulai dari dalam rumah dan sampai keluar untuk menjangkau orang lain. Kita saling mendoakan, semoga kita tetap menjadi rasul-rasul Tuhan, murid-muridnya yang setia. Yang pertama, tahu menyimpan segala perkara dalam hati dan mendoakan. Yang kedua, fleksibel, bisa beradaptasi dengan apapun situasi yang kita alami. Dan di atas segalanya, membawa damai dan sukacita, harapan bagi sesama di sekitar kita. Semoga demikian. Amin. Kita bangkit berdiri dan